Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, alhamdulillah setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu memiliki nama sama dengan Nabi kita, Muhammad. Punya ayah namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim. Dia punya anak namanya Abdullah, numawi gelarna teh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Disebut Al-Bukhari kumargi lahirna di Bukhara. Ayeuna majanten Uzbekistan, pecahan Soviet. Nah, di dalam hadis Al-Bukhari, Bapak Ibu, kita bisa membaca dengan sangat mudah karena sekarang sudah diterjemahkan, bahkan sudah ada syarah penjelasannya. Di antaranya yang dikenal adalah Fathul Bari. Imam Al-Bukhari termasuk ulama yang mendapatkan gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz teh dina ilmu hadis teh ulama yang hafal di atas 100.000 hadis. Karena Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Hadiyus Sari yang berkenaan dengan sejarah Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan bahwa hafidtu, saya hafal 600.000 hadis. Walaupun ada ulama yang menyebutkan yang disebut dengan Al-Hafiz itu di atas 300.000. Yang jelas Imam Al-Bukhari di atas 300.000, di atas 100.000. Sementara gurunya Imam Al-Bukhari itu mazhab yang keempat dari mazahibul arba'ah. Yang pertama kan Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik bin Anas punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga namanya sama dengan Nabi, Muhammad bin Idris. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini juga di antara gurunya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Bapak Ibu, kalau Imam Ahmad bin Hanbal gelarnya Al-Hakim karena dia menghafal. Dia disebutkan hafal hadis 1 juta. 1 juta hadis. Imam Al-Bukhari 600.000. Bapak Ibu sabar hadis. Imam Al-Bukhari dari 600.000 hadis
itu diambil hadis-hadis yang menurut beliau paling sahih. Makanya Imam Al-Bukhari kemudian mengumpulkan, menghimpun menjadi kitab Al-Jami'us Shahih. Sadayana sahih gitu. Hadis itu Bapak Ibu di dalam kitab Jami'us Shahih, kalau Bapak Ibu melihat dari nomor 1 sampai terakhir, itu jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari 7.275 hadis. Bapak Ibu sabar hadis tah Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu dipelajari di setiap pesantren Persatuan Islam. Karena memang bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangannya setelah Al-Quran itu, As-Sunnahnya itu adalah yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi setelah Al-Quran, Quran Sunnah, Sunnah yang pertama yang dipegang adalah Sahih Bukhari. Nah, dari 7.275 hadis itu sebenarnya Imam Al-Bukhari hanya dimasukkan ke dalam kitab tersebut yang beliau hafal sekitar 4.000. Kenapa menjadi 7.275 hadis? Karena Imam Al-Bukhari menyimpan satu hadis di dalam beberapa bab. Contoh tentang hadis Buniyal Islamu ala khomsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Eta teh ngajelaskan rukun Islam. Tapi disimpan di dalam kitabul iman, di dalam kitab sholat, begitu. Jadi satu hadis disimpan di beberapa bab, beberapa kitab, beberapa judul. Makanya kalau seluruhnya itu sebenarnya 4.000. Nah, Imam Al-Bukhari termasuk ulama yang hati-hati dalam meneliti hadis. Makanya Imam Al-Bukhari termasuk ulama yang gurunya paling disebutkan termasuk yang sedikit gurunya Imam Al-Bukhari itu. Saya baca di dalam kitab Hadiyus Sari, gurunya Imam Al-Bukhari itu hanya 1080. Bapak Ibu sabar di guru. Di TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa guru kita? Mungkin di pengajian sekarang bertambah guru lagi. Kalau dulu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, apalagi Imam Syafi'i itu guru-gurunya sampai 2.000, 3.000 guru gitu. Kalau Imam Al-Bukhari hanya 1080 gurunya. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari memilih tidak setiap ahli hadis atau guru itu diambil hadisnya. Seperti di dalam riwayat Imam Al-Bukhari mau mencari satu hadis setelah berjalan berhari-hari. Dulu mencari satu hadis sampai berhari-hari. Bahkan Imam Muslim pernah menyebutkan 1 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Kita sekarang mau berapa ribu hadis sehari, silahkan tinggal beli bukunya, buka, tinggal maunya sekarang. Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu, ketika beliau berhari-hari mencari hadis, tiba-tiba ada sampai di tempat yang konon itu mau diambil hadisnya dari guru tersebut. Oh, ada hadis ini dari ulama ini, jalan gitu dicari. Setelah bertemu dengan ulama tersebut, tiba-tiba ulama tersebut sedang memberikan makan kepada ayam. Ayam kan Pak Bu, wah nyebar ke sana kemarin. Sama guru tersebut dikasih makan, kur. Si ayam datang, pas datang ditangkap oleh orang guru yang akan diminta hadis tersebut. Pas ditangkap, terus disembelih. Imam Al-Bukhari balik lagi. Aku tidak mau mengambil hadis dari guru seperti itu. Kenapa? Karena ayam saja dibohongin, aku takut hadis pun dibohongin. Saking hati-hatinya, bukan berarti guru tersebut bohong tentang hadis, tapi takut, ketingku hati-hati dalam menulis hadis. Terus Imam Al-Bukhari dari sekian 600.000 hadis, saya mau menulis di kitab Jami'us Shahih. Imam Al-Bukhari sebelum menulis satu hadis, itu Imam Al-Bukhari selalu sholat istikharah, meminta kepada Allah, ini sahih tidak, yakin enggak. Kalau Allah menyebutkan ini, yakin saya bahwa ini hadisnya sahih, baru ditulis. Jadi beliau ada yang menyebutkan mandi dulu, karena Bapak Ibu di dalam Islam yang disebut dengan al-ghuslu, mandi itu pasti berhubungan. Mandi dalam Islam itu adalah mandi janabat. Sebelum Jumat kita diperintahkan mandinya mandi janabat. Bapak Ibu hubungan suami istri mandinya mandi janabat.
mau umroh, mau haji, mandinya mandi janabat. Lihat Bapak Ibu, kalau ada bab al-ghusl dalam Islam pasti dimulai adalah dengan nama mandi janabat. Maksudnya apa? Mandi janabat itu, makanya ada yang nanya, Ustadz, kalau kita habis mandi, wudhu lagi nggak mau sholat. Saya bilang, di dalam Islam yang disebut mandi itu, mandi janabat. Maka tidak perlu wudhu lagi. Kecuali kalau Bapak Ibu mandinya tidak seperti mandi janabat. Sup KWC kecebur, di angin, di sabun, sengit. Tapi lamun lain mandi janabat, berarti pas keluar di WC, can mandi. Itu dina Islam mah. Paham ya Pak Bu ya? Jadi yang disebut dengan guslu, al-guslu, mandi di dalam Islam itu adalah mandi janabat. Nah Imam Al-Bukhari mandi, kemudian sholat istikharah. Kalau yakin itu adalah hadis sahih, dia tulis. Kalau hadis sahih Bukhari ada 4.000 hadis Pak. Berarti Imam Al-Bukhari sholatnya, istikharahnya berapa rakaat tuh? Istikharah 2 rakaatnya. Kali 4.000 hadis. Berarti Imam Al-Bukhari sholatnya berapa rakaat? Hampir 8.000. Itu teh kalau semuanya yang yakin. Ada kemungkinan Imam Al-Bukhari ketika Assalamualaikum nggak yakin, berarti tidak dimasukkan. Berarti bisa jadi lebih dari 8.000 rakaat. Kenapa? Saking hati-hatinya. Makanya kenapa Sahih Bukhari dijadikan pegangan bagi umat Islam. Nah, saya mau menyampaikan satu hadis yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika saat ini Bapak Ibu datang ke masjid untuk mencari ilmu, itu di dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu. Karena kita berharap ketika kita terus meningkatkan kualitas ilmu, kita berharap menjadi bertambahnya keimanan. Jadi hubungannya Bapak Ibu, keimanan dan ketakwaan seseorang itu ada hubungannya antara iman dan ilmu. Di dalam Kitabul Iman, Rasulullah SAW menyebutkan, Bayna ana naimun, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba kata Rasulullah, Ra'aitun nas, aku melihat orang-orang yu'raduna alayya, mereka menghampiri kepadaku, mengelilingi Rasulullah SAW, wa alaihim kumusun, dan mereka menggunakan gamis. Gamis teh baju gitu. Hanya orang Arab makan bajunya beda dengan orang Indonesia ya Pak Bu. Ya, tahu Bapak Ibu baju orang Arab? Kayak perempuan ya, gamis gitu ya, komis itu panjang gitu. Kalau di kita mah kayak ibu-ibu pakai rongres. Ya Bu, namanya teh rongres di sini. Nah, itu jilbab ibu-ibu. Long dress. Jadi rongres ini. Di Arab itu pakaiannya seperti itu. Datang ke Indonesia Pak, yang pakaian seperti itu kan ibu-ibu, kayak ibu-ibu. Makanya di sini menunjukkan baju itu sebenarnya adat begitu. Saya waktu dari Indonesia ke Mesir, perasaan Pak di Indonesia ke masjid itu asa pang bagusna, pang solehna, lamun ke masjid pakai sarung di kopeah, ya kan? Di Mesir saya pakai sarung berangkat ke masjid, anak-anak menertawakan saya, disebut nate hunsa. Ayah bencong, cina ayah bencong. Nah, ya karena di Mesir, di Arab yang pakai sarung itu ibu-ibu. Di kita ibu-ibu pakainya rongres gitu. Nah, kata Rasulullah, saya bermimpi dikelilingi oleh orang-orang. Mereka manusia itu datang menghampiri saya dan mereka menggunakan gamis. Hanya Rasulullah menyebutkan minhumus sudiya wa minhum duna dzalik. Maksudnya ada yang sedada, ada yang kurang dari sedada. Maksudnya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi gamisna teh Pak aya nu ngatung, aya nu panjang, rupa-rupa gitu, macam-macam. Wa uridu alayya, kemudian datang kepadaku Umar bin Khattab. Kemudian datang kepada saya dalam mimpi tersebut Umar bin Khattab wa alaihi qamisun. Dan ternyata Umar bin Khattab juga menggunakan gamis. Tapi gamisnya itu yajurruhu, sampai menyeret tanah, panjang.
Bapak Ibu pernah ningali pengantin perempuan? Suka ada yang bajunya teh panjang. Nah naonan cing boy teh. Duka di mana mimitina eta teh? Diturutan ku orang Sunda. Padahal mah biasa orang Sunda mah baheula lagi make kabaya. Tapi suka orang menjadi baju wah panjang sampai nunung tuna oge nu panjang mah digalusur. Nah Umar bin Khattab pakai gamisnya panjang wa yajurruhu. Qalu Rasulullah ngadugikeun mimpi tersebut, terus para sahabat naros, fama awal tadzalika ya Rasulullah. Rasul naon maksud dari mimpi tersebut? Apa maksud dari mimpi tersebut? Qala Rasulullah menjawab huwa, dan yang dimaksud dalam mimpi tersebut, yang dimaksud gamis dalam mimpi tersebut kata Rasulullah adalah ad-din, agama. Hal tersebut disimpan di dalam kitabul iman berkenaan tentang keimanan manusia itu berbeda-beda. Makanya Rasulullah menyebutkan manusia menghampiriku dan mereka menggunakan gamis, dan gamisnya ada yang panjang, ada yang pendek, macam-macam. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, gamisnya panjang. Yang dimaksud gamis tersebut adalah keimanan setiap manusia. Jadi berdasarkan hadis itu Rasulullah menyebutkan ternyata kita sama beriman kepada Allah, tapi kualitas keimanannya berbeda-beda. Makanya ada orang yang ketika diumumkan ada pengajian sudah di masjid, ada yang timah ge kadenge ieu. Ada yang ketika datang azan Allahu Akbar ke masjid, bahkan ada yang sebelum azan sudah di masjid. Kenapa? Keimanannya beda. Ada yang orang baru beres adzan baru ke masjid, ada orang yang baru qomat ke masjid, ada orang yang ketika sudah beres sholat nggak ke masjid. Berarti keimanan manusia itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, di sana disebutkan oleh Rasulullah, kemudian datang kepadaku Umar bin Khattab yang gamisnya paling panjang. Berarti keimanan Umar bin Khattab di dalam hadis tersebut adalah yang paling tinggi. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab, para sahabat itu tidak disebutkan Abu Bakar, Utsman dan sebagainya, tapi kenapa Umar? Ternyata Bapak Ibu, Umar bin Khattab disebut paling tinggi keimanannya karena ternyata masih di dalam hadis Sahih Bukhari, kitabnya kitab ilmu. Setelah kitab iman, itu kitab ilmu. Rasulullah SAW ternyata sama menyampaikan kepada para sahabat, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya kata Rasulullah, utitu biqadahim minal laban. Kuring saya, kata Rasulullah, bermimpi kemudian aku diberikan segelas susu. Jadi dalam mimpi tersebut diberikan segelas susu. Pasyaribtu. Kemudian aku minum itu susu. Tapi kata Rasulullah, itu susu dalam mimpi oleh Rasulullah diminum di dalam, kalau kita mungkin ya gelas, tuh nggak habis-habis sampai ketika diminum itu, kalau orang Sunda bilang ngalemereh. Tahu Bu ngalemereh? Keluar sampai ke kuku-kukunya basah itu. Air susunya terus bertambah. Bukannya habis. Akhirnya kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, kemudian sisanya saking aku sudah tidak mampu meminum itu susu, maka tingku geus wareg sudah kenyang. Akhirnya kemudian kata Rasul, aku berikan fadli, sisa dari susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Tuh di dalam mimpi itu disebutkan Umar lagi. Para sahabat nanya lagi, fama awal tadzalika, bagaimana engkau mentakwil? Takwil itu hampir sama sareng tafsir, menerjemahkan, mengartikan mimpi tersebut. Maksudna naon Rasulullah? Maksud dari mimpi itu apa? Qala Rasulullah menjawab, al ilmu. Yang dimaksud dengan susu itu adalah ilmu. Jadi kata Rasulullah, aku diberi ilmu oleh Allah itu sangat begitu banyak, tapi aku tidak mampu menerima semua ilmu dari Allah. Maka sisa ilmu itu kemudian Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab dikenal sahabat yang cerdas, pintar. Ketika Umar bin Khattab cerdas, pintar, maka di dalam kitab iman pantas Umar bin Khattab menjadi sahabat yang paling tinggi keimanannya karena beliau orang yang paham terhadap agama, cerdas, pintar. Makanya Umar bin Khattab mendapatkan gelar naon Pak?
Bu, gelar Umar apa? Al-Faruq. Apa Al-Faruq? Iya, pembeda ya. Karena Umar itu yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi Bapak Ibu di sini menunjukkan keimanan setiap manusia itu berbeda-beda. Hanya yang menyebabkan kenapa keimanan kita berbeda, itu penyebab utamanya bisa jadi pemahaman agamanya masih minim. Makanya di dalam kitab ilmu Rasulullah SAW masih di dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada manusia, orang, kita oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik, akan dimasukkan ke dalam surga, calon pi surgaeun. Maka orang tersebut kata Rasulullah yufaqihu fiddin. Maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu sahabat yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW, saking tingginya keimanan Rasul Umar bin Khattab, itu sampai setan saja kan tidak berani menggoda Umar. Ya. Di dalam hadis kata Rasulullah kan, masalaka Umar pajan ila salaka saitanu pajan garalladzi salaka Umar. Tidaklah Umar lewat ke satu lorong, satu gang atau satu jalan, kecuali setan yang ada di gang tersebut yang dilalui oleh Umar pasti lari ke tempat yang tidak dilalui oleh Umar. Jadi Pak, kalau Umar masuk ke gang, ke lorong, ke jalan, setan yang ada di sana kabur. Saking keimanannya tinggi. Kita mah mau ke masjid saja setan nuturkeun. Mau ke pengajian ngikutin terus we. Makanya kita digoda. Akhirnya masuk ke pengajian juga paling duluan teh sirem di sisi terus perem. Majusi pengajian teh majuna kasarisi gitu. Nah, Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq. Bahkan para sahabat pun segen terhadap Umar bin Khattab, termasuk istri-istri Rasulullah. Di dalam riwayat kan Rasulullah SAW lagi berkumpul dengan istri-istrinya. Jadi istri-istri Rasulullah lagi berkumpul di rumah Rasulullah. Mereka ibu-ibu tersebut, istri-istri Rasulullah sedang ngobrol. Ibu-ibu gimana lah ibu-ibu kalau lagi kumpul ya. Kadang-kadang ibu-ibu masuk ke masjid ayo obroleun teh. Padahal mah tadi teh geus papangi ngobrol di warung. Ketemu lagi, ngobrol lagi. Nah istri Rasulullah lagi ngobrol sampai suaranya tinggi gitu, suaranya duka ngobrol kenaon gitu. Masuk Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah ketika mendengar Umar salam, itu istri-istri Rasulullah yang tadinya ribut lagi ngobrol, duka ngobrol kenaon tah, langsung senyap, sepi mendengar Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasul. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah senyum ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terus lebat naros ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau ketika aku datang mengucapkan salam, kemudian engkau menjawab salamku dan engkau tersenyum kepadaku? Mudah-mudahan Allah membuatmu selalu tersenyum kepadaku. Jadi Umar bin Khattab mah bungaheun di senyuman ke Rasulullah teh, sampai ngadoa mudah-mudahan Allah selalu membuatmu tersenyum kepadaku. Kan urang mah hanyaka kentos penak sang Rasulullah teh. Ya, da urang mah kadang-kadang boro-boro hayang panggihnya, kenalna ge henteu, mata ketika tidak ada rasa kenal kepada Rasulullah, tidak ada rasa cinta. Makanya wajar orang yang sudah kenal dengan Rasulullah, bagaimana Ustadz cara kenal dengan Rasulullah? Baca sirah nabawi, minimal tahu sejarah Nabi. Bapak Ibu sekarang kitab-kitab sirah banyak yang menyusun. Sudah berapa kitab buku Bapak Ibu yang sudah dibaca? Sehingga kita banyak yang tidak mengenal bagaimana sunnah Rasulullah. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, akan muncul rasa cinta. Kan saya dulu pernah menyampaikan ada peribahasa tak kenal maka iya. Orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino, kan itu. Munculnya rasa cinta itu karena sering bertemu, sudah kenal. Kalau tidak kenal tidak ada rasa cinta. Nah kita terhadap Nabi Muhammad
Bagaimana para ulama bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Karena mereka sudah mengenal siapa Nabi Muhammad. Karena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, mereka rindu terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun hanya lewat mimpi. Nah waktu itu Umar masuk, Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ketika saya masuk tiba-tiba tersenyum. Karena Umar tidak tahu bahwa tadi sebelum Umar masuk, isi-isi Rasulullah, iya ganeng gitu, ribut. Akhirnya oleh Rasulullah disampaikan kepada Umar, wahai Umar, tadi itu perempuan-perempuan yang ada di sini ributnya minta ampun luar biasa katanya. Kamu masuk ke sini ngucapin salam langsung sepi, senyap, luar biasa gitu. Jadi Umar masuk ke sana langsung takut. Terus Umar langsung berdiri, Pak, karena di sana ada juga putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah, namanya Hafsah kan. Umar punya anak putri namanya Hafsah, istrinya Rasulullah. Umar langsung berdiri bilang kepada istri, wahai perempuan-perempuan musuh-musuh Allah, katanya begitu. Apakah kalian lebih takut kepada aku, Umar bin Khattab maksudnya, daripada kepada Rasulullah? Jadi kenapa sama Umar takut, sama Rasulullah tidak? Apakah kalian lebih takut kepada Umar bin Khattab dan kalian tidak takut kepada Rasulullah? Yang menjawab hanya seorang, diantaranya istri Rasulullah yang paling sepuh, Ummu Salamah. Benar wahai Umar, kami lebih takut kepadamu daripada Rasulullah, karena Rasulullah lebih lembut daripadamu. Jadi luar biasa Pak Umar bin Khattab itu. Jadi istri Rasulullah saja segen ada Umar itu. Makanya tadi seperti itu. Sampai Umar bin Khattab itu Bapak Ibu saking tingginya keimanan, karena Umar bin Khattab itu kan beliau menjadi khalifah dari tahun berapa Pak? Halo? Ya sirah sahabat, ya sejarah sahabat. Boro-boro sahabat, Ustadz Nabi gitu apa? Makanya ini PR besar bagi kita umat Islam. Saya Pak kalau baca sejarah-sejarah, jangankan sejarah sirah Nabi ya, sirah sahabat, tabi'in, ulama-ulama saja yang ahli hadis kesini-kesini kan. Kalau imam mazhab sudah jelas itu kan, karena Abu Hanifah termasuk tabi'in, muridnya para sahabat kebun. Kalau kesini-kesini kan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Sunan Nasai. Kadang-kadang saya, ya Allah luar biasanya mereka begitu. Karena mereka waktu itu Pak Bu, kenapa mereka menjadi ulama-ulama luar biasa? Karena di dalam otaknya sudah tidak lagi mikirin dunia. Yang ada di dalam kepalanya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di akhirat. Beda dengan sekarang. Jadi kalau sekarang mah kita sudah punya mobil Pak, masih pingin mobil deui. Kita sudah punya rumah, masih kepikiran ingin beli rumah lagi. Terus begitu, terus dunia-dunia. Sehingga kita hidupnya capek. Nah Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu sahabat Rasul yang menjadi khalifah. Khalifah keberapa? Kedua, alhamdulillah masih kene apal eta mah. Tahun berapa Umar bin Khattab dibeat jadi khalifah? Tahun 13. Kemudian meninggal ketika Umar bin Khattab setelah dibunuh, ditusuk oleh pisau kan. Umar bin Khattab itu tahun 23 Hijriah. Jadi khalifah dibeat tahun 13, meninggal tahun 23. Umar bin Khattab. Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu berarti beliau sekitar 10 tahun ya. Itu ketika menjadi khalifah, hampir setengah dunia dikuasai Umar. Kebayang tuh Pak. Sekarang saja kan ingin menguasai dunia luar biasa. Sekarang juga umat Islam banyak tapi kualitasnya yang minim. Keimanannya minim sekarang itu. Kenapa? Karena tadi pemahaman agamanya pun minim. Berapa banyak sekarang umat Islam yang sudah hafal Al-Quran? Berapa banyak umat Islam yang sudah hafal ribuan hadis? Makanya pemahamannya sedikit sehingga keimanannya pun menjadi minim. Makanya banyak umat Islam tapi sangat minim keimanannya. Umar bin Khattab jadi khalifah hampir setengah, walaupun tidak setengah dunia. Kenapa? Karena tahun 15 Hijriah Pak, Umar bin Khattab sudah menguasai Jazirah Arab Utara. Tahun 16 Hijriah sudah sampai ke Afghanistan, Pakistan, ke Asia begitu. Tahun 20 Hijriah Umar bin Khattab sudah bisa menguasai daerah Afrika. Itu tahun 20 Hijriah.
Karena tahun 20 Hijriah itu kan kejadian ada Ta'un Amwas. Ta'un itu kalau saya baca lihat terjemahnya, maksudnya Ta'un itu kan namanya ta'un, penyakit, wabah penyakit yang menular dan mematikan. Di Amwas, Amwas itu daerah Palestina. Itu ta'un tersebut, paginya terkena virus wabah tersebut, sorenya meninggal. Orang yang sorenya terkena virus, paginya meninggal. Begitu. Yang siangnya kena wabah, malamnya meninggal. Malam terkena wabah, siangnya begitu. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah ngirim tabib, kalau sekarang mungkin dokter, supaya menyelesaikan. Malah tabibnya pada meninggal. Bahkan termasuk gubernur Amwas, sahabat Rasulullah, Mughirah bin Syu'bah kalau tidak salah, sampai meninggal gara-gara ta'un tersebut. Jadi ta'un itu adalah wabah penyakit yang menular dan mematikan. Sekarang maka dihubungkan yang COVID. Mah COVID medalin wabah. Kalau menurut saya bukan ta'un maksudnya. Karena kalau ta'un mah setiap orang yang terkena pasti mati. Kemarin di pesantren benar sampai terkena sedunia, Pak. 22 ambulan. Waduh, sampai pada nelpon dari Amerika, dari Eropa, termasuk dari Mesir, dari Saudi. Ustadz, betul itu di pesantren benar? Iya, betul, saya bilang. Gara-garanya mau orang tua lapor ke Satgas. Kalau tidak ada yang lapor, maka aman. Sekarang juga kan di pesantren benar dari mulai Juli sampai sekarang aman, tidak ada yang lapor. Karena saya bilang memang dari waktu tahun kemarin Bu tidak boleh orang tua nengok, tapi masih boleh nelpon gitu. Nah ketika ada yang nelpon, ada santri baru bilang ke mamahnya, "Mah, di sini sudah ada teman aku yang hilang penciuman." Padahal masih sekolah semuanya, juga nggak ada yang tidak sekolah. Waduh, ada yang bilang penciuman. Akhirnya ramai di grup orang tua. Ada orang tua yang baper, laporlah ke Satgas. Ya Satgas datang ke pesantren. Ustadz, kedah di swab. Ya. Akhirnya positif Pak, 355 gitu. Gitu. Tapi tidak ada satupun yang sampai meninggal gitu kan. Baru dah kalah ke jarak-jarak. Ustadz 31 orang positif. Ngayah kalah ke ngayakeun liga futsal. Liga badminton. Oh kok garing tapi olahraga. Entah orang kadang-kadang jika nu dibobodo ku COVID mah. Wallahu alam lah tentang COVID mah. Hanya Bapak Ibu, saya hanya ingin menjelaskan bahwa ta'un itu penyakit yang menular dan mematikan begitu. Mungkin COVID juga menular. Tapi kan tidak setiap orang yang terkena COVID. Iya. Waktu itu Pak di pesantren benak hampir 350 yang positif. Alhamdulillah saya, Ustadz Asep, Ustadz Budi, 3 orang termasuk yang negatif. Saya pas satu rumah dengan anak saya di rumah, anak saya positif, sayanya negatif. Saya bilang katanya cepat penularannya. Saya tanya sampai ke dokter, "Dok, kenapa anak saya positif, saya negatif?" Segala swabnya. Nggak tahu Ustaz. Katakan semakin banyak pertanyaan ini, jangan-jangan kita dikerjain sama alatnya gitu. Ini anak saya disuruh. Anak saya, isolasi pisah. Saya bilang, "Ayah, aku makan gak apa-apa." Iya, tapi hasil gara-gara alat kan kamu positif. Jadi sebenarnya banyak tidak dipahaminya oleh kita. Sampai sekarang pun setelah beres vaksinasi, buktinya kan Pak Bu sudah lagi bebas lagi Bapak Ibu. Katanya sekarang ada varian baru. Bahkan kita mau Natal langsung PPKM lagi, ya kan? Banyak yang tidak masuk akal lah bagi kita. Dan mudah-mudahan, nah ini bagi kita Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Karena memang ternyata di Jamaah Persis juga kemarin banyak yang meninggal karena COVID katanya gitu. Tapi wallahu a'lam. Nah Bapak Ibu, kalau ta'un itu mematikan. Dikirim tabib, dikirim dokter, meninggal. Waktu itu Umar bin Khattab mengutus siapa? Mengutus Ammar bin As. Diutus Ammar bin As. Bisa dibayangkan Pak Bu, zaman Umar belum ada alat canggih teknologi. Kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah bisa mengetahui bentuk si corona pun anak TK geus apal. Pas daring juga anak saya di TK sama ibu gurunya daring buat gambar corona. Jadi gitu baru terus ayah jian digambar dilalukis baru dak TK we apal. Dekat mana mimitina eta teh sanu motona gitu kan. Dulu zaman Ammar bin As
Umar bin Khattab zaman Umar bin Khattab belum ada alat-alat canggih untuk meneliti seperti apa virus atau taun tersebut. Amr bin As waktu datang ke Amwas itu hanya beberapa hari bisa selesai, Pak. Kata Amr bin As, laporan kepada Amirul Mukminin di Madinah Umar bin Khattab pada waktu itu, ini taun di Amwas. Amwas itu daerah Palestina. Ini disebabkan bahwa taun tersebut ibarat api. Jadi kata Amr bin As, kalau manusia sering berkumpul, maka si taun itu ibarat api, semakin besar. Maka yang harus dilakukan agar tidak membesar si api tersebut, maksudnya taunnya tidak semakin besar, maka harus dipisah-pisahkan. Makanya keluarga ini pindah ke lembah ini, keluarga ini pindah ke gua ini, ke gunung ini, ke jabal ini. Sekarang kan dipraktekkan social distancing. Itu sejak zaman Amr bin As loh yang menemukannya. Dan ini bahaya, penularannya cepat, kata Amr bin As. Maka yang harus dilakukan, orang Amwas tidak boleh keluar. Orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk. Sekarang disebutnya PPKM, sampai mehna PSBB, sampai mehna lockdown, karantina gitu kan. Itu sudah ada sejak zaman Amr bin As. Nah Bapak Ibu, Amr bin As pada waktu itu kemudian setelah menyelesaikan taun di Amwas di Palestina, membujuklah kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita lanjutkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam ke Afrika? Karena Bapak Ibu, penyebaran ajaran Islam itu tidak lewat peperangan semuanya. Karena Islam itu tidak langsung perang masuk Islam, enggak, tapi dakwah heula. Jadi ada 3 tahap, Pak. Dalam Islam itu tidak langsung perang. Yang pertama, tahap pertama itu adalah dakwah, aslim taslam, kenalkan tentang ajaran Islam seperti apa. Jika suruh masuk Islam tidak mau, maka bayar jizyah. Kalau sekarang mungkin upeti di orang banyak pajak begitu. Tidak mau bayar jizyah, maka baru yang ketiga diperangin. Nah, Amr bin As waktu itu membujuk Umar bin Khattab agar dakwah ke Mesir. Mesir termasuk Afrika, dari Palestina tinggal turun ke bawah. Mumpung kata Amr bin As waktu itu Firaun Mesir lagi ada peperangan, perselisihan dengan Romawi. Makanya kita masuk dakwah katanya gitu. Kekayaannya besar Mesir itu. Keamanannya lagi longgar karena lagi ada perang dengan waktu itu dengan Romawi kalau tidak salah. Hanya Umar bin Khattab pada waktu itu kemudian mengizinkan. Walaupun Umar bin Khattab masih ragu. Yang akhirnya silahkanlah kalau memang kamu mau berdakwah, tapi aku pun akan mendiskusikan dengan sahabat yang lain. Amr bin As jalan, Pak, dari Palestina ke Mesir. Lagi perjalanan dari Palestina ke Mesir, di pertengahan jalan tiba-tiba Umar bin Khattab mengirimkan surat ke Amr bin As. Sampai di perjalanan utusan Umar tersebut memanggil Amr, wahai Amr bin As, ada surat dari Umar bin Khattab. Kata Amr bin As, berhenti. Jangan dulu dibuka. Itu surat dari Umar, Amirul Mukminin, Khalifah? Iya. Jangan dulu dibuka katanya. Saya mau nanya dulu, apakah kita sudah masuk ke negara Mesir? Kata kata sahabat Amr bin As, belum katanya. Kita masih berada di Palestina. Mana katanya batas Mesir? Itu katanya setelah lembah itu, masuk ke sana baru itu Mesir. Kalau begitu kita jalan dulu. Sampai jalan, melewati lembah tersebut, berarti sudah masuk di Mesir. Amr bin As nanya lagi kepada sahabat-sahabat pasukannya, apakah kita sudah masuk di negara Mesir? Benar, kita sudah melewati lembah tersebut, berarti kita sudah berada di Mesir. Kata Amr bin As, sekarang buka katanya surat dari Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As seperti yang sudah tahu isi surat dari Khalifah. Pas dibuka surat dari Khalifah Umar bin Khattab, dibaca. Isinya, Pak, secara singkatnya begini, kata Umar bin Khattab, wahai Amr, jika engkau masih berada di luar Mesir, maka kembalilah ke Madinah. Tapi jika engkau sudah berada di dalam Mesir, lanjutkan dakwah. Kata Amr bin As, alhamdulillah, untung kita sudah berada di Mesir. Jadi yang menyebarkan Islam ke Mesir adalah Amr bin As. Begitu. Nah Bapak Ibu, berarti Amr bin As itu diutus sampai menguasai Mesir, Afrika, sampai ke Tunis, ke Maroko, sampai ke Spanyol. Makanya Umar bin Khattab sudah bisa menguasai hampir setengah dunia. Nah Bapak Ibu, berhubungan dengan keimanan Umar bin Khattab, ketika sudah menguasai setengah dunia, waktu itu dalam sejarah Umar bin Khattab pernah mengirim surat ke Raja Romawi.
Terang Pak, di mana Bu? Romawi? Roma di Eropa. Kirim surat. Nah, dakwah aslim taslam, masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Raja Romawi pas dapat surat dari Umar bin Khattab, Pak, waduh katanya, ini Umar nyuruh saya masuk Islam. Kalau berperang nggak akan kuat Pak, karena Umar sudah menguasai hampir setengah dunia. Tapi saya belum mau masuk Islam karena waktu itu dia beragama Nasrani. Maka yang harus dilakukan Pak dari 3 tahap itu, masuk Islam nggak mau, perang nggak mau, maka yang diambil adalah jalan yang kedua apa? Bayar jizyah. Raja Romawi kemudian mengutus Perdana Menteri. Diambil Perdana Menterinya, serahkan ini jizyah, upeti kepada Umar bin Khattab di Madinah. Berangkat Pak Perdana Menteri tersebut dengan membawa 3.000 pasukan ke Madinah untuk menyerahkan upeti. Perang tidak mau, masuk Islam belum mau. Singkat cerita Pak, sampai di kota Madinah, gerbang kota Madinah, Perdana Menteri itu dengan 3.000 pasukannya sampai di sana, tiba-tiba mencari istana. Karena kerajaan pasti punya istana begitu, yang dianggap oleh mereka begitu. Karena Raja Romawi juga punya istana megah begitu. Pas sampai ke Madinah, waktu itu di Madinah Pak, dari mulai rumahnya Umar bin Khattab sampai umat muslim semuanya hampir sama. Kotak segi 4, warnanya coklat karena terbuat dari tanah liat. Jendela 2 di tengah-tengah, pintu, begitu rumah zaman dulu. Wah, kalau sekarang Pak, rumah kadang-kadang lebih bagus daripada masjid kan? Dulu enggak, sama, segi 4 aja. Kenapa? Tadi saya bilang, dulu umat Islam, para sahabat tabiin sudah enggak mikirin dunia. Yang dipikirinnya bagaimana mendapatkan kesenangan akhirat, begitu. Perdana Menteri yang diutus oleh Raja Romawi tadi pas sampai di Madinah mencari di mana istananya Umar bin Khattab. Tiba-tiba lewat ada orang muslim. Ditanya oleh Perdana Menteri tersebut, "Hai orang muslim." Langsung berhenti, "Ada apa?" "Saya mau nanya, di manakah istananya, rumahnya Raja Agung Amirul Mukminin," maksudnya Umar bin Khattab. Orang muslim yang lewat tadi Pak, jalan kaki itu diberhentikan, ditanya di mana istananya Umar bin Khattab, ngahuleng, "Istana," cina gitu. Kalau yang Anda maksud itu adalah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya tahu. Kalau istananya duka tuh, can dijieun meureunnan. Da teu aya. Kalau rumahnya Umar bin Khattab dari sini kamu tinggal lurus tuh sampai sana, nanti dari sana belok ke kanan, dan di sana nanti ada rumah. Itulah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Oh ya udah, terima kasih. Terus ngalewas Pak, pergi umat muslim yang tadi teh. Dari sana Pak, Perdana Menteri sudah mulai banyak tanda tanya. Cina, kenapa dia langsung pergi? Kenapa? Karena yang dia alami setiap keluar itu pasti banyak orang, apalagi diminta tolong untuk menunjukkan jalan, pasti bakal meminta jatah. Karena membawa emas, dan kami pun setiap keluar, apalagi membawa banyak harta, itu selalu disiapkan satu peti emas untuk dibagi-bagikan kalau di tengah jalan ada yang minta-minta. Ini umat Islam sudah memberi tolong, memberi bantuan, menunjukkan di mana rumahnya Umar bin Khattab, langsung saja pergi, nggak minta. Di sini Bapak Ibu menunjukkan sahabat pada waktu itu mentalnya bukan mental meminta barang main. Dia orang mau Pak Oga hampir dunga pengkolan karya. Makanya para ulama, Pak Jumhur, mayoritas ulama menyebutkan meminta-minta itu hukumnya haram. Kecuali bagi 3 kelompok. Siapa saja yang boleh minta-minta? 1, orang yang miskin. 2, orang yang sakit. Bapak-bapak gering, stroke, tuh bisa gawe, menang barang pentak. Nukatilu yang ketiga, yang banyak hutang. Boleh minta. Baji, ukeun lah. Baji kange api, bapak ukeun. Tah, eta teh sok barang pentak kemungkinan 3 kelompok. Makanya Pak Bu, janganlah barang selalu meminta-minta. Ustadz gimana kalau dikasih? Beda tuh kalau dikasih mah. Ya, orang kaya sekarang dikasih sama orang yang tidak punya karena dia bisa membeli apa, buat apa, dikasih. Kalau dikasih nggak jadi masalah Pak. Ya. Yang tidak boleh itu
meminta. Kalau dikasih maka jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, sampai Rasulullah SAW kan mengancam man sa'ala wahwal gina, barang siapa yang meminta-minta wahwal gina padahal dia masih mampu, maka ya'ti yaumal qiyamah, bakal datang nanti pada hari kiamat dalam kondisi khumusun kudusun, dalam kondisi ininya mukanya itu busuk, terkelupas, jadi tulang-tulangnya kelihatan. Jadi menghadap ke Allah ininya mukanya busuk, menunjukkan dia, kata para ulama, tidak punya rasa malu, teboga kaera. Ahwal gina nyata, cek orang Sunda mah kanal kulit banget gitunya. Tapi di hari kiamat tuh yuna busuk, buruk gitu, terkelupas, tukang barang pentama. Sahabat ada yang kaget nanya, Rasulullah, apa ukuran gina di sana? Mampu di sana seperti apa? Goniun kan diartikan di kita kaya, cukup. Kata Rasulullah, yang dimaksud gina, barang siapa yang meminta-minta padahal dia goniun, gina, mampu, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Sahabat nanya, ukuran goniun, gina di sana seperti apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu makan di waktu pagi dan sore, fahuwal gina, maka itu disebut sebagai orang yang mampu, cukup. Jadi tidak boleh Pak, kalau Bapak Ibu masih mampu makan pagi dan sore, itu dianggapnya orang mampu. Kalau pagi saja hanya bisa makan, kadang tidak makan seharian, baru itu yang tadi kelompok nu miskin, boleh minta-minta. Nah sahabat mah tidak Pak, berangkat. Perdana Menteri mulai tanda tanya, nah itu barang penta cina umat Islam mah. Akhirnya dia nanya lagi, mungkin orang Muslim tadi dia orang kaya sehingga tidak minta. Jalan dalam perjalanan, tapi kalau dia orang kaya kenapa jalan kaki? Loba pertanyaan tuh, Perdana Menteri sudah banyak pas masuk ke daerah Muslim begitu. Makanya Bapak Ibu di sini menunjukkan kalau kita berada di perumahan atau perkampungan mayoritas Muslim, perlihatkan akhlak Muslim, jangan sampai orang gening Muslim teh karieu karoret baraud jadudes gitu. Itu para sahabat memperlihatkan akhlak yang Islami. Akhirnya Perdana Menteri tersebut mengikuti apa petunjuk yang tadi Pak, lurus kemudian belok kanan. Setelah belok kanan, Perdana Menteri dengan pasukan yang tadi yang 3.000 bertemu lagi dengan seorang Muslim yang sedang berteduh setelah belok kanan. Di mana katanya? Tiba-tiba ada Muslim yang sedang berteduh di bawah pohon kurma. Perdana Menteri nanya lagi, hei orang Muslim, di manakah istananya, rumahnya Raja Agung Amirul Mukminin, maksudnya Umar bin Khattab? Kata Muslim yang tadi duduk di bawah pohon kurma kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, ada apa engkau menanyakan Umar bin Khattab? Itu katanya khalifah kamu, khalifah Anda Umar bin Khattab mengirim surat ke raja kami agar raja kami masuk Islam. Nah raja kami belum mau masuk Islam dan tidak mau berperang dengan khalifah, dengan Umar bin Khattab. Makanya raja kami mengutus kami untuk memberikan ini nih upeti, jizyah. Kemudian orang Muslim yang tadi sedang berteduh di bawah pohon kurma itu berdiri kemudian melihat ke kiri ke kanan yang dibawa upeti oleh mereka, ke kiri ke kanan. Kata Perdana Menteri tersebut, tahu nggak di mana katanya rumahnya? Atau istananya, rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab. Kata orang Muslim yang tadi berdiri, bagaimana jika orang yang di hadapanmu ini adalah Umar bin Khattab? Jadi yang tadi berteduh di bawah pohon kurma itu adalah Umar bin Khattab. Kata Perdana Menteri, benarkah Anda Umar bin Khattab? Benar, aku adalah Umar bin Khattab. Langsung loncat Pak dari kendaraannya, menghadap ke Umar bin Khattab, kemudian langsung mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Umar bin Khattab kaget Pak, kakarak dia papangi guys, langsung asup Islam. Akhirnya bertanya, loh kenapa engkau mendengar nama Umar tiba-tiba langsung masuk Islam? Kenapa engkau tiba-tiba masuk Islam? Kata Umar bin Khattab. Kata Perdana Menteri tersebut, aku sudah lama mendengar namamu wahai Amirul Mukminin. Sejak dulu saya mendengar Umar bin Khattab khalifah umat Islam menguasai setengah dunia begini. Saya baru melihat ternyata seperti ini katanya Umar bin Khattab khalifah umat Muslim. Begini katanya. Sedang apa wahai Amirul Mukminin engkau duduk di bawah pohon kurma? Kata Umar bin Khattab, tadi baju saya kotor. Kemudian saya buka baju tersebut, kemudian saya cuci sendiri.
sampai bersih. Setelah itu kemudian aku jemur itu di sana, menunggu baju itu berkering. Aku menunggu di bawah pohon kurma. Nanti setelah baju itu kering, aku pakai lagi. Berarti baju Umar hanya itu. Kata Perdana Menteri, engkau mencuci baju sendirian? Engkau tidak punya pembantu? Tidak punya pelayan? Engkau di sini sendirian? Tidak ada pengawal? Engkau tidak punya pengawal begitu? Kata Umar bin Khattab, aku tidak punya pelayan, aku tidak punya pembantu, dan aku pun tidak punya pengawal, karena pengawalku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Perdana Menteri tersebut, karena inilah aku masuk Islam. Tuh Pak, jadi Umar bin Khattab keimanannya ketika jadi khalifah luar biasa. Tekabita kunanawan ge. Cik Bapak Ibu sekarang di rumah punya berapa baju? Ibu-ibu mereka ke pengajian saja kadang-kadang milih baju lagi setengah jam teteh. Sekarang ada pengajiannya, yang mananya Pak? Nu pakai bajuna nu ieu geus kamari. Nu ieu asa butut, nu ieu wah itu teh setengah jam cobaan heula. Ngajajar. Bu, Pak, kalau kita beli baju baru, diusahakan di rumah kalau ada baju yang baru datang ke rumah harus ada yang dikeluarkan. Kenapa? Karena semuanya akan dihisab. Makanya orang yang sudah pikirannya akhirat, kata Rasulullah, ya'ti alaihi, akan datang kepadanya. Kalau niat tahu akhirat, kalau sudah niat di dalam hatinya itu untuk mencari kesenangan akhirat, maka ya'ti, datang kepadanya dunia itu dalam wahya rogimah, dalam kondisi hina, tekabita gitu. Makanya Umar bin Khattab tekabita Pak, dengan kesenangan dunia. Makanya Umar bin Khattab memiliki baju pun hanya yang dia pakai. Nah Bapak Ibu, rahasianya apa Umar bin Khattab sampai seperti itu? Ternyata Umar bin Khattab saking tinggi keimanannya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di dalam hadis Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyebutkan kan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram ada yang disebut dengan subhat. Nah Rasulullah menyebutkan famanit tako, barang siapa yang bisa menghindari, menjauhi tako itu dari perbuatan yang subhat, dari sesuatu yang subhat, faqadistabro'a lidinihi wa irdihi, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Hadis itu disimpan dalam kitab iman. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menambah keimanan, mempertahankan keimanan, bahkan menambahkan keimanan kita, maka jauhilah hal-hal yang subhat. Subhat itu halal tidak, haram tidak. Jika Bapak Ibu ayeuna ka masjid terus aya konsumsi dalahar geus kabagean urang teh hiji sewang, aya keneh sesa, ieu nu saha geuning aya di masjid hiji deui, ieu nu saha duka lebar belewak we teh. Tah berarti kita sudah terjerumus kepada yang subhat. Umar bin Khattab pada waktu itu mendapatkan kiriman sebuah beberapa gentong minyak zaitun. Kan minyak zaitun Pak, wah itu khasiatnya dulu itu sampai sekarang itu luar biasa minyak zaitun itu, untuk kulit, untuk rambut, untuk segala macam itu minyak zaitun itu. Nah Umar bin Khattab dibagikan gentong, kemudian dibagi-bagi gitu, dibagi-bagikan. Sisa gentong tersebut mau dibuang, gentong sisa bekas-bekasnya itu dilemparkan. Anak Umar bin Khattab melihat gentong yang akan dibuang, di dalam gentong tersebut masih ada Pak nung narapal dina gentong. Dicanakan Pak, diambil, diledakeun terus karena rambut-rambut nakun, dialungkeun di gentong, ledakeun deui diukur sampai habis. Gentong sudah habis dibagikan, truk rencana mau pulang, diajak anaknya. Pas melihat ke anaknya sudah berubah. Karena di Arab itu Pak, kalau kehidupannya panas, gersang, rambutnya garima, lamun teu diminyakan mah. Ini anak Umar tadi lagi mah tiba-tiba jadi Louis mun orang Sunda namanya. Naon Louis teh bahasa Indonesia na. Cir. Penuh dengan minyak gitu, diminyak Pak. Pas dilihat, wahai anakku, apa yang telah engkau lakukan dengan rambutmu gitu.
Cek budak Umar teh, wahai ayahku, tadi kan gentong ini kan mau dibuang. Sebelum dibuang, sayang katanya di dalam masih ada serikas sisanya sedikit-sedikit. Aku ambil, kemudian aku ulaskan ke rambut saya. Wahai anakku, ketahuilah minyak itu bukan milik ayahmu dan bukan milikmu. Nah, dilakukan ke Umar bin Khattab, manggil tukang cukur, digunulan budakna. Dibersihan. Aku tidak mau ada yang subhat ada di dalam tubuhmu. Digunulan, buukna piceun. Ya. Wah, Pak, di urang makamari aya dana bantuan ti pamarentahnya. Komo nu non tunai mah wah eta teh. Paributan, bantuan-bantuan kemarin waktu Covid sampai masyarakat berebut gara-gara bantuan tersebut. Karena memang kita minim keimanan, Pak. Jadi serasanya ketika orang lain dapat kita tidak teh siga nu kumaha gitu nya. Sehingga menjadi kecemburuan, nu diprotesna anger we RT jeung RW. Di aruda kunaon abi teu meunang itu meunang. Si itu mah bapana menang ieu, si ibu-ibuna menang ieu. Wah, di kita banyak yang kemudian protes. Ketika ada yang tidak menerima gara-gara seperti kemarin kan syaratnya divaksin ya. Di Tasik ada yang nggak mau divaksin. Kalau begitu Pak nggak bisa dapat, tapi tetap cair. Pertanyaannya ketika itu cair, kusaha? Maka khawatir itu menjadi hal yang subhat. Nah lumayan lebar, bes masukkan ke rumah. Sayang. Umar bin Khattab tidak. Bahkan istrinya Umar bin Khattab pun sama Pak Bu. Waktu itu Amr bin As kan sampai di Mesir tuh menguasai Islam itu, sampai di Mesir di Afrika. Mesir itu terkenal Bapak Ibu waktu saya di Mesir itu. Mesir itu termasuk negara yang bibit minyak wanginya itu dipakai oleh Eropa di Amerika, di Eropa sampai sering keluar negeri gitu dikirim menjadi bibit yang paling bagus, bahkan termasuk ke Saudi Arabia. Itu bibit minyaknya. Nah, di sana ada di Mesir itu minyak wangi tapi berupa batu tapi wangi. Nah, itu direnos Pak, terus pakai minyak wangi dikadiekeun gitu. Wangi itu dari batu. Umar bin Khattab di Madinah dikirim dari Mesir minyak wangi sebongkah batu tersebut. Setelah sampai ke Umar bin Khattab menyuruh kepada istrinya, wahai istriku, carikan perempuan. Kan biasanya ngaluskeun minyak wangi mah ibu-ibunya yang bisa membagi nu nakolan ya nu ngarencah gitu ya, batu tersebut menjadi kecil-kecil kemudian dibagikan. Saudari istrinya teh, wahai suamiku, daripada engkau menyuruh orang lain, ibu-ibu yang lain, kamu harus memberikan upah. Biar saja sama saya. Peperihun meureunan abdi mah teu bisa mere atuh ngabantuan ngabagikeun. Bakat tingku hoyong kenging pahala panginten. Akhirnya Bapak Ibu diserahkan, ya udah kalau kamu mampu. Akhirnya Pak diketrekan ku isina teh, bungkusan. Terus dibagikan. Setelah beres Umar bin Khattab kemudian datang ke rumahnya, nanya sama istrinya, wahai istriku, apakah sudah selesai tugas? Sudah katanya. Sudah dibagikan, selesai. Kemudian Umar bin Khattab datang mendekati istrinya, duduk. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab, wahai istriku, apakah sudah dibagikan semuanya? Sudah habis. Tapi aku masih mencium wangi dari batu tersebut. Wahai suamiku, tadi kan saya ketika nutuhan eta batu teh kadieu teh nu bubukna narapel cenah geus beres teh. Daripada saya cuci, cek terbuang, sayang. Makanya aku usap-usap katanya ke baju saya, ke kerudungnya, ke cadarnya gitu. Semuanya saya usap-usap. Makanya masih wangi. Wahai istriku, itu minyak bukan milik aku dan bukan milik kamu. Buka, kita cuci bersama-sama. Dicuci, dibuka, kemudian dicuci. Dicuci pakai air Pak, masih wangi. Katanya masih wangi, ambil tanah. Ku tanah juga najis wae. Saking tidak mau. Setelah dicuci pakai tanah sudah hilang. Sudah hilang katanya. Terus dicuci lagi pakai air kemudian dijemur. Itulah kehati-hatiannya Umar bin Khattab. Hari orang malahin lebar belawak gitu. Makanya Bapak Ibu, pantesan Umar bin Khattab memiliki keimanan yang sangat tinggi. Ternyata rahasianya adalah tidak pernah, jangankan yang haram, yang subhat saja dihindari. Jadi para sahabat, Pak Bu, ketika Rasulullah menyebutkan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di antara halal haram tidak jelas, itu disebutnya subhat.
Tapi kalau kita bisa menghindari yang subhat, maka dia akan terjaga keimanannya. Seperti siapa tuh sahabat yang menjadi tameng Rasulullah ketika perang Uhud? Namanya Abu Dujana. Pernah dengar Pak kisah Abu Dujana? Halo? Tuh doi. Aduh, arah apa sejarah? Abu Dujana itu gelar Pak. Nama aslinya kalau tidak salah Simak bin Khurosah. Simak bin Khurosah itu Pak termasuk sahabat yang ketika Rasulullah Abu Dujana itu ketika perang Uhud, Abu Dujana menggunakan pedang milik Rasulullah. Ketika mau perang Uhud kan Rasulullah mengangkat pedangnya. Siapa yang siap menggunakan pedang saya dan melakukan hak-haknya? Hamzah maju, paman Rasulullah waktu yang mati syahid waktu perang Uhud maju, tidak diberikan. 3 sahabat kalau tidak salah maju tidak diberikan. Siapa yang siap menggunakan pedang saya dan menunaikan hak-haknya pedang ini? Abu Dujana ngacung, Pak. Rasul, apa hak pedang itu? Kata Rasulullah, tidak ada orang kafir yang menghadapi pedang ini kecuali dia harus ditebas sekeras-kerasnya. Kata Abu Dujana, kalau begitu aku siap melakukan tugas hak pedang itu. Kemudian Abu Dujana keluar menggantikan sorbannya dengan sorban yang merah. Kata para sahabat disebutkan kalau Abu Dujana sudah menggunakan sal atau imamah itu sorban yang merah, maka tidak akan lagi ada orang yang berani menghadapinya. Pasti akan mati. Ternyata benar diganti dengan imamah merah, kemudian mengambil pedang Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah, kenapa Rasulullah ke Hamzah tidak dikasih ke sahabat ini? Padahal dia orang yang hebat-hebat dalam berperang. Kenapa dikasihkan kepada Abu Dujana? Diikuti Abu Dujana selama perang, Bapak Ibu. Ternyata Abu Dujana setiap ada orang kafir datang ditebas sampai bengkok-bengkok pedang Rasulullah. Karena melaksanakan haknya. Kata Rasul, siap nggak melaksanakan haknya, hak pedang ini? Ternyata haknya harus ditebas keras-keras sampai bengkok-bengkok. Nah waktu itu kan perang Uhud hampir kekalahannya. Kalah Rasulullah sampai dikejar ke Gunung Uhud gara-gara pasukan pemanahnya tidak taat kepada Rasulullah. Nah Bapak Ibu, Abu Dujana lah yang kemudian menjadi tameng Rasulullah dari belakang. Jadi Rasulullah ketika dikejar ada yang manah ditameng oleh Abu Dujana. Sampai beres perang Abu Dujana di sini banyak luka-luka, bahkan ada busur panah nempel tapi tidak sampai meninggal. Itu Abu Dujana. Luar biasa keimanannya, membela Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, berhubungan dengan tadi kisah Umar sampai hati-hati dalam urusan subhat, Abu Dujana dikenal sekali. Bahkan sampai meneteskan air mata Rasulullah SAW mendengar kisah Abu Dujana. Jadi Abu Dujana itu Bapak Ibu, setiap beres sholat subuh, itu tidak wiridan. Apalagi berdoa kepada Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, leos. Jika urang lah gitu. Beres sholat, boro-boro wiridan, sholat sunat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, leos. Assalamualaikum, Assalamualaikum, leos gitu. Tapi hanya sholat subuh saja Abu Dujana begitu. Rasulullah penasaran kenapa Abu Dujana setiap beres sholat subuh langsung keluar. Beres sholat subuh langsung keluar. Hanya penasaran, suatu ketika bertemulah dengan Abu Dujana, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, aku perhatikan kamu setiap beres sholat subuh, kenapa engkau tidak langsung wiridan, bahkan engkau tidak berdoa kepada Allah bersama kami? Apakah kamu sudah tidak memiliki hajat, kebutuhan kepada Allah, sampai setiap beres sholat kamu langsung pulang, kamu sudah tidak punya kebutuhan kepada Allah? Di sini Bapak Ibu, kalau kita punya kebutuhan, jangan minta kepada orang lain, mintalah kepada Allah. Saya mau membangun masjid, mau membangun itu, mau membangun ini, bukan kepada orang kaya saya minta itu, kepada Allah. Orang kaya itu kadang-kadang kalau Allah tidak membukakan hidayah, kalau nyeri hati datang oge. Tapi kalau Allah membukakan, Ustadz katanya nuju ngabangun iya, abdi ngiring nyumbang. Siapa yang menyebabkan dia datang ke kita kalau bukan Allah? Makanya kata Rasulullah, kenapa Abu Dujana? Apakah engkau sudah tidak punya kebutuhan, hajat kepada Allah? Sampai setiap beres sholat subuh pulang, Apa kata jawabnya Abu Dujana? Wahai Rasulullah, kenapa aku setiap beres sholat subuh terus pulang? Ketahuilah wahai Rasulullah, bahwa aku ini memiliki seorang tetangga dekat sekali rumahnya dengan rumah saya. Di depan rumahnya, tetangga saya memiliki pohon kurma yang tinggi menjulang ke atas. Nah ketika datang waktu malam, datang angin besar, itu kurma-kurmanya berjatuhan, bahkan masuk ke halaman rumah saya, terus ke gentengnya, terus rag-ragan ke depan rumah saya. Rasul, saya ini orang miskin, keluarga saya ini sering tidak makan.
Maka Rasulullah, saya setiap beres sholat subuh, yang ada dalam pikiran itu segera pulang ke rumah. Untuk apa? Memungut itu kurma milik tetangga saya yang jatuh ke halaman saya. Kemudian saya kumpulkan, masukkan ke dalam kantong. Kemudian aku berikan kepada tetanggaku. Karena aku takut keluargaku ada yang keburu bangun dan memakan itu kurma. Rasulullah, aku pernah waktu itu subuhnya agak kesiangan. Jadi sholat berjamaahnya agak siang. Berjamaahnya itu sampai mungkin Rasulullah bacaannya panjang atau bagaimana lah. Intinya agak siang, udah kesiangan lah. Pas pulang ke rumahnya, padahal beres sholat subuh langsung pulang. Tiba-tiba anak saya sudah ada yang terbangun. Dan ketika saya melihat anak saya sudah sedang memasukkan kurma ke dalam mulutnya karena kelaparan. Aku langsung lari, kemudian aku membukakan mulutnya, kemudian aku ambil itu kurma. Rasulullah, anak saya nangis karena dia kelaparan. Tapi aku bilang kepada anakku, wahai anakku, janganlah kau permalukan ayahmu kelak pada hari kiamat. Karena ayahmu tidak bisa memberikan makanan yang halal kepadamu. Jadi Abu Dujana, wahai anakku, jangan kau permalukan ayahmu kelak pada hari kiamat di hadapan Allah. Gara-gara ayahmu tidak bisa memberikan makanan yang halal. Aku ambil Rasulullah, kemudian aku tetap masukkan ke dalam tas, ke dalam kantong. Kemudian aku berikan kepada tetanggaku. Itu para sahabat madugikan kadinya tah. Orang kadang-kadang ieu usaha dah ambil. Makanya wajar keimanannya bukan malah bertambah tapi terus berkurang. Bisa jadi tadi apa yang kita makan mungkin ada hal-hal yang bukan hanya yang subhat, mungkin bisa jadi naudzubillah ada yang haram yang kemudian kita makan. Nah, Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa ketika para sahabat bisa meningkatkan kualitas keimanan itu dikarenakan mereka ternyata bisa menjaga diri. Kenapa? Terhindar dari hal-hal yang subhat. Karena di dalam pikirannya lebih baik kelaparan daripada harus memakan makanan yang bukan haknya. Makanya kita sebagai umat muslim saat ini memiliki PR yang besar. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas ilmu kita kepada Allah, kualitas keimanan kita kepada Allah itu dengan cara jangan pernah bosan untuk terus tafakuh fiddin. Karena dulu guru saya termasuk kakek saya, adiknya kakek saya, dia waktu itu menyampaikan ke saya waktu masih sekolah, Rib, yang namanya mencari ilmu itu harus disamakan dengan makan nasi. Maksudnya apa? Pernah nggak, Rib, kamu makan nasi bosan? Enggak, saya bilang. Maka mencari ilmu pun jangan pernah bosan. Jadi siapapun yang akan menyampaikannya, maka terimalah apa yang bermanfaat, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kita dapat itu bisa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari beberapa hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari ini juga bisa menambah kualitas keilmuan Bapak Ibu semuanya, sehingga ketika kita mendapatkan ilmu ini menjadi motivasi bagi kita bagaimana supaya ke depan kita bisa lebih menambahkan kualitas dan kuantitas keimanan atau amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya sehingga kita pun bisa terus meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita semua. Itu saja aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.